Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman. Pernahkah kalian terpikir saat kita menatap bulan di malam hari, apakah manusia benar-benar sudah pernah menginjakan kakinya di sana? Perjalanan ke bulan oleh Apollo 11 pada tahun 1969 adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Tapi, sebagai seorang muslim, bagaimana kita seharusnya memandang peristiwa ini? Apakah ini nyata atau hanya sebuah rekayasa? Dan yang terpenting, apa kata Al-Quran dan hadis tentang hal ini? Mari kita kupas tuntas bersama-sama. Pertama, mari kita luruskan satu hal. Tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis sahih yang secara eksplisit melarang manusia untuk pergi ke bulan atau menjelajahi luar angkasa. Justru sebaliknya, Islam adalah agama yang sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, berpikir, dan mengamati ciptaan Allah. Coba kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat ini adalah perintah langsung untuk kita agar memikirkan, meneliti, dan merenungkan penciptaan langit dan bumi. Perjalanan ke bulan, jika kita lihat dari sudut pandang ini, adalah salah satu bentuk usaha manusia untuk melaksanakan perintah tersebut. Dengan pergi ke sana, manusia bisa melihat langsung keagungan ciptaan Allah dari perspektif yang berbeda, yang justru dapat memperkuat iman kita. Jadi, gagasan bahwa perjalanan keluar angkasa bertentangan dengan Islam sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Lalu, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa manusia tidak akan mampu menembus langit? Pendapat ini sering kali merujuk pada surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan sultan. Nah, kata kunci di sini adalah sultan, yang artinya kekuatan, kekuasaan, atau bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Para ulama modern menafsirkan ayat ini bukan sebagai larangan, melainkan sebagai sebuah tantangan sekaligus isyarat dari Allah. Ayat ini seolah memberitahu kita bahwa menembus langit dan bumi itu mungkin asalkan kita memiliki sultan atau kekuatan yang diperlukan. Apa itu kekuatannya? Tentu saja ilmu pengetahuan dan teknologi dengan roket yang canggih, perhitungan fisika yang akurat, dan pemahaman mendalam tentang alam semesta. Manusia berhasil membangun sultan tersebut. Jadi, ayat ini justru menjadi bukti kebenaran Al-Quran yang telah memberikan isyarat tentang kemungkinan perjalanan luar angkasa jauh sebelum teknologinya ada. Ini bukan tentang menantang kekuasaan Allah, tetapi tentang menggunakan akal yang Allah berikan untuk memahami ciptaannya. Mari kita bicara tentang teori konspirasi yang menyebut pendaratan di bulan itu palsu dan hanya direkam di studio. Teori ini sangat populer, tapi penting bagi kita untuk bersikap kritis dan berbasis pada bukti. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk melakukan tabayun, yaitu memeriksa kebenaran sebuah berita sebelum menerimanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Mari kita terapkan prinsip ini. Bukti pendaratan di bulan sangatlah banyak.
dan datang dari berbagai sumber independen di seluruh dunia. Ada ribuan foto dan rekaman video. Ada sekitar 382 kg batuan bulan yang dibawa kembali ke bumi dan telah diteliti oleh ilmuwan dari berbagai negara. Ada juga reflektor laser yang ditinggalkan di bulan oleh para astronot, yang sampai hari ini masih digunakan oleh observatorium di seluruh dunia untuk mengukur jarak bumi bulan dengan sangat akurat. Bahkan negara-negara yang saat itu menjadi pesaing Amerika Serikat, seperti Uni Soviet, tidak pernah membantah pendaratan tersebut. Jika itu palsu, merekalah yang pertama kali akan membongkarnya. Jadi, dari sudut pandang pembuktian ilmiah, pendaratan di bulan adalah sebuah fakta yang kokoh. Menolaknya hanya karena teori konspirasi tanpa bukti yang kuat, justru bertentangan dengan semangat tabayun yang diajarkan Islam. Kita harus membedakan antara keraguan yang sehat dengan penolakan yang didasari oleh prasangka. Lalu, apa hikmahnya bagi kita sebagai umat Islam? Pertama, peristiwa ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah dan betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta ciptaannya. Perjalanan ke bulan membuka mata kita akan kebesarannya. Bayangkan, bulan yang terlihat kecil dari sini ternyata adalah dunia lain yang begitu besar dan kompleks. Ini seharusnya membuat kita semakin tunduk dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Kedua, ini adalah bukti nyata bahwa dengan ilmu pengetahuan dan kerja keras dengan Sultan, manusia bisa mencapai hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Ini seharusnya menjadi motivasi besar bagi generasi muda Muslim untuk unggul dalam bidang sains dan teknologi. Umat Islam pernah menjadi pelopor ilmu pengetahuan di masa keemasannya, dan tidak ada alasan kita tidak bisa kembali meraih kejayaan itu. Perjalanan ke bulan bukanlah pencapaian satu bangsa, melainkan pencapaian umat manusia, dan kita adalah bagian darinya. Ketiga, perjalanan ini memperkuat kebenaran Al-Quran. Isyarat tentang kemungkinan menembus langit dengan Sultan adalah mukjizat ilmiah yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah kitab kuno yang ketinggalan zaman, melainkan petunjuk yang relevan untuk setiap masa, yang mendorong kemajuan dan penemuan. Sebagai kesimpulan, perjalanan ke bulan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Justru, peristiwa ini sejalan dengan semangat Islam yang mendorong pencarian ilmu dan perenungan atas ciptaan Allah. Al-Quran sendiri memberikan isyarat tentang kemungkinannya melalui konsep Sultan dalam surat Ar-Rahman. Bukti-bukti ilmiah yang ada sangat kuat untuk mendukung bahwa pendaratan di bulan adalah nyata. Oleh karena itu, sikap terbaik bagi seorang muslim adalah mengambil hikmah dari peristiwa ini untuk semakin mengagumi kebesaran Allah, termotivasi untuk menguasai ilmu pengetahuan, dan semakin yakin akan kebenaran Al-Quran. Jadi, lain kali saat sahabat menatap bulan, ingatlah bahwa itu bukan hanya benda langit yang indah, tetapi juga saksi bisu salah satu lompatan besar umat manusia dalam upayanya memahami alam semesta ciptaan Allah SWT. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan memperkuat keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.